Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai. Angin semilir membuatnya hampir terlelap. Namun tiba-tiba muncul suara dari balik semak-semak. "Abu Nawas, wahai manusia cerdas." Suara itu terdengar serak tapi penuh daya tarik. Abu Nawas membuka matanya perlahan. "Siapa yang memanggilku?" Dari balik semak keluarlah sosok dengan tanduk kecil di kepala dan senyum licik. Itu adalah setan. Tapi setan ini terlihat berbeda. Rambutnya tersisir rapi, memakai jubah mewah dan membawa tongkat kayu ukir. "Aku adalah setan yang sedang bertobat," katanya dengan suara dramatis. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Setan bertobat? Jangan bercanda. Apa yang kau inginkan dariku?" Setan itu duduk di samping Abu Nawas dengan gaya sok akrab. "Begini Abu Nawas, aku sudah bosan menyesatkan manusia. Aku ingin hidup damai, tapi aku butuh bantuanmu untuk memahami bagaimana manusia bisa hidup bahagia tanpa tergoda." Abu Nawas tertawa kecil. "Hidup bahagia tanpa tergoda? Kau bertanya pada orang yang sering tergoda makanan gratis." Setan tersenyum lebar. "Tepat sekali, itu sebabnya aku memilihmu. Tapi sebelum aku benar-benar bertobat, aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin membuatmu tergoda. Apakah kau sanggup menolaknya?" "Baiklah," kata Abu Nawas sambil bersandar. "Coba kau tunjukkan." Setan mengibaskan tongkatnya, dan tiba-tiba di hadapan Abu Nawas muncul peti harta karun penuh emas dan permata. "Abu Nawas, semua ini bisa menjadi milikmu jika kau bersedia memujiku satu kali saja," bujuk setan dengan nada menggoda. Abu Nawas menggaruk-garuk kepala, pura-pura berpikir keras. "Memujimu hanya satu kali untuk semua ini? Itu terlalu mudah. Tapi tunggu dulu, bukankah kau setan? Kalau aku memujimu, aku pasti masuk jebakanmu." Setan tertawa kecil. "Tapi kau cerdas Abu Nawas, aku yakin kau bisa lolos tanpa terkena dosa." Abu Nawas mendekati peti harta itu, memeriksa isinya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan memujimu, tapi tunggu sebentar." Abu Nawas mengambil sandal bututnya, memukulkan ke tanah 3 kali, lalu berteriak, "Wahai pasir, wahai debu, terima kasih karena telah mengizinkanku memandang harta ini tanpa memilikinya." Setan melongo. "Hai, aku yang menunjukkan harta ini. Kenapa kau malah memuji pasir dan debu?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau hanya menunjukkan ilusi, wahai setan. Tapi pasir dan debu inilah yang nyata, menopang langkahku setiap hari." Setan merasa malu telah dipermainkan. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Tidak heran banyak manusia yang mengagumimu." Abu Nawas tersenyum sambil mengusir setan itu dengan tongkat kayu. "Pergilah wahai setan, jangan coba-coba menggoda orang yang sudah tahu trikmu." Setan pun lari terbirit-birit. Abu Nawas kembali bersandar di bawah pohon sambil tertawa kecil. Setan pun harus belajar, tidak semua manusia bisa dibodohi. Malam itu Abu Nawas tidur nyenyak, puas telah mengalahkan rayuan setan tanpa kehilangan akal sehatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda." Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini."
Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia? Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. Baiklah, kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus. Para wanita itu penasaran. Ritual apa, Tuan? Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini. Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu? Tanya seorang temannya. Seperti biasa, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan. Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya, dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini. Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan, katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili, katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini? Lalu, ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan, ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu.
dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, "Iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti." Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini?" Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide certiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya." Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. "Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban nyata terduga, tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat." Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai, "Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik." Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. "Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat." Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini." Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, "Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan.
Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat sibuk berjalan ke pasar dengan membawa keranjang besar di punggungnya. Ia berjalan cepat seperti sedang terburu-buru, tetapi raut wajahnya penuh dengan rasa percaya diri. Tiba-tiba seorang tetangganya, Pak Karim, menghentikannya. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang itu? Kelihatannya berat sekali," tanya Pak Karim penasaran. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Ini rahasia besar Pak Karim, tapi karena kau sahabatku, aku akan memberitahumu. Di keranjang ini ada sesuatu yang sangat berharga." Pak Karim semakin penasaran. "Apa itu? Berlian? Emas? Atau hadiah dari raja?" Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Karim dan berbisik, "Yang ada di keranjang ini adalah rasa malu." Pak Karim terkejut. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, aku sedang membawa rasa malu ini untuk dibuang. Aku merasa malu selama ini terlalu sering menghantuiku. Jadi aku memutuskan untuk membuangnya agar hidupku lebih bebas." Setelah mengobrol dengan Pak Karim, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, ia berhenti di tengah keramaian dan meletakkan keranjangnya. Para pedagang dan pembeli langsung berkumpul, penasaran dengan isi keranjang besar itu. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang ini?" tanya seorang pedagang. Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Ini adalah rasa malu yang ingin aku buang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Malu? Bagaimana mungkin rasa malu bisa dimasukkan ke dalam keranjang?" tanya mereka sambil terus tertawa. Abu Nawas tidak kalah santai. "Kalian tidak tahu betapa beratnya rasa malu ini. Aku ingin hidup tanpa rasa malu lagi. Maka dari itu aku putuskan untuk membuangnya di sini." Namun seorang pria tua di pasar menantang Abu Nawas. "Kalau kau benar-benar membawa rasa malu, buktikan kepada kami. Bukalah keranjang itu." Abu Nawas tahu bahwa keranjang itu kosong. Tapi seperti biasa, ia punya akal cerdik. Ia berdiri dengan gagah dan berkata, "Baiklah, jika kalian ingin melihat rasa malu ini, aku akan membukanya. Tapi ingat, siapapun yang melihat isi keranjang ini, rasa malunya akan berpindah kepada kalian." Orang-orang langsung mundur. Tidak ada yang berani melihat isi keranjang itu, karena mereka takut rasa malu akan menimpa mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kalian semua sudah terlalu takut pada rasa malu kalian sendiri." Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang membawa rasa malu untuk dibuang menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang menyadari bahwa rasa malu sebenarnya adalah bagian dari diri mereka sendiri yang tidak bisa dibuang. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan tawa, kemudian berkata, "Rasa malu memang tidak bisa dihilangkan, tapi setidaknya aku berhasil membuat kalian mengakuinya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, "Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang."
Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, "Wahai Tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya?" Pedagang itu penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. "Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu." Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. "Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kenapa tidak? Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri." Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. "Berapa harganya?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. "Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar." Pedagang itu termenung sejenak, namun karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. "Baiklah, ini 1.000 dinar," katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, "Bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam." Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual." Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. "Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan." Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Wahai Tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus?" Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam. "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak,
ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat. Setan terdiam bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan. Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah, itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan. Setan semakin ketakutan. Tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku. Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda, tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang." Malam itu Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, 1, 2, 3. "Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. "Baginda, tugas saya sudah selesai." Raja bertanya dengan penasaran, "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab,
Saya hampir selesai menghitung, Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu. Raja tertawa terbahak-bahak. Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi. Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu Tuan Saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya. Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan Saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak,
lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. Baiklah, Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara. Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Paduka. Pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu, ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan Raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan?
Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau? Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit. Tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini. Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati. Si ateis terdiam, tidak bisa memantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu, kata raja sambil tersenyum. Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari? Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. Menjadi raja, Baginda, hanya sehari? Raja tersenyum licik. Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, Baginda. Ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota.
Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. "Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan," kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. "Tenang, aku akan mengadili masalah ini." Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, "Baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya." Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. "Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata, "Mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat." Si menteri terkejut. "Apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah?" Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi." Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, "Makan dulu, urusan kebijakan belakangan." Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari?" tanya Raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, "Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu." Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati." Semua orang di istana pun tertawa. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah, Baginda.
Mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya. Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi?" Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada." Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup." "Baiklah, mari kita coba." Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa."
Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras. "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku. Bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. "Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya." Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. "Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya?" "Silakan Abu Nawas," jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. "Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa?" Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, "Tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan." "Luar biasa," kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. "Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan?" "Tentu saja tidak," jawab tegas sang Habib. "Kalau begitu Tuan Habib," lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek, "mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda?
Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Alawi menjawab dengan nada tinggi, "Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi." Abu Nawas tersenyum santai. "Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi, tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini." Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. "Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana." Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan Habib, akar memang penting, tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis." Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, "Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat." Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu ia berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati." Abu Nawas tersenyum, "Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah." Raja Harun tertawa puas. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga." Sejak itu, Habib Alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.